الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Banyak kalangan yang bertanya, bagaimana perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Sesungguhnya bicara perbankan, karena memang dasar awalnya hadirnya itu dari kapitalis, dari konvensional. Terminologinya sama, perbedaannya adalah pada pengelolaan. Yang satu dikelola secara bebas, yang satu dikelola dengan syariat. Itu yang membedakan sebenarnya. Oleh sebab itu, perbedaan yang sangat mendasar adalah pada pengelolaan. Namun hadirnya di Indonesia juga membawa perbedaan dari sisi payung hukum. Kalau bank konvensional atau perbankan konvensional, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Sedangkan payung hukum untuk bank syariah itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Payung hukumnya juga berbeda. Dan ini membawa perbedaan implikasinya pada praktik. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saya punya beberapa catatan tentang apa perbedaan-perbedaan mendasar terkait dengan pengelolaan bank konvensional dengan bank syariah. Pertama adalah bank konvensional. Dalam hal masalah permodalan. Modal bank konvensional akan diinvestasikan secara bebas. Misalkan ada pengusaha babi terkenal, ekspor, dia mengajukan dana kredit ke bank. Ditolak nggak kira-kira? Nggak ditolak. Karena apa? Memang prospek. Studi kelayakannya bagus, diterima oleh bank. Tetapi kalau Anda mengajukan ke bank syariah untuk membiayai proyek pengembangan babi, ditolak. Karena apa? Syarat utama adalah investasinya harus halal kalau di bank syariah. Sedangkan investasi untuk bank konvensional tidak dipersyaratkan harus halal. Haram pun tidak masalah. Ini beda yang pertama. Jadi investasinya kalau di bank konvensional secara bebas, tetapi kalau di bank syariah harus untuk kegiatan-kegiatan yang halal saja. Perbedaan yang kedua, cara pengambilan untung. Bank-bank konvensional menggunakan perangkat bunga untuk keuntungannya. Jadi kalau kredit sekian, bunganya sekian. Dan sebagainya. Tetapi kalau bank syariah, lembaga keuangan syariah, tidak pakai perangkat bunga. Real pada hasil usaha. Kalau memang itu usahanya untuk trust investment, investasi misalkan, maka keuntungan dihitung dari hasil usaha. Bukan perangkat bunga. Kalau itu jual beli, maka wajar keuntungan diambil dari keuntungan jual beli. Kalau itu sewa menyewa, maka wajar keuntungan diambil dari harga sewa. Jadi bukan dari perangkat bunga. Ini yang membedakan yang kedua. Kalau bank konvensional menggunakan perangkat bunga sebagai keuntungannya, tetapi kalau bank syariah, lembaga keuangan syariah, dilihat dari usaha apa dia. Dari hasil usaha real atau hasil jual beli. Itu cara mencari keuntungan. Perbedaan yang ketiga adalah tujuannya. Kalau tujuan bank syariah itu untuk menciptakan kemaslahatan bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar untuk keuntungan pribadi, keuntungan lembaga keuangan, tidak, tetapi semua masyarakat harus untung dan mendapatkan kebahagiaan. Berbeda dengan bank konvensional. Profit oriented. Yang penting bank harus untung. Tetapi kalau syariah tidak. Apakah nasabah juga untung, bahagia apa tidak? Untuk menciptakan kebersamaan. Itu beda berikutnya. Nah, kemudian tentang hubungan kemitraan. Kalau sistem bank konvensional, itu perbedaannya apa? Nasabah, anggota itu sebagai debitur. Anda hutang ke saya, Anda hutang ke saya. Tetapi kalau di bank syariah,
di ekonomi keuangan syariah. Tidak, mereka adalah mitra kami. Beda kan? Memitrakan dengan menganggap dia sebagai orang yang hutang berbeda. Ini dalam menjalin hubungan antara lembaga dengan nasabah atau dengan anggota. Kalau konven adalah dinilai sebagai debitur-debitur, kalau bank syariah dinilai sebagai mitra kerja bersama-sama. Perbedaan yang terakhir adalah kalau syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ada pengawasnya, pengawas syariah. Sedangkan konven tidak ada pengawas syariahnya. Inilah hal-hal yang membedakan mendasar antara praktik bagaimana operasionalisasi bank konvensional dengan bank syariah.